Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertaniangan pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang sudah berada pada posisi aman, pada posisi nyaman, akan sulit baginya untuk berpindah dari posisi yang sudah nyaman tadi kepada posisi yang lain. Itu sebabnya setiap orang susah untuk beralih ketika sesuatu hal sudah dia nikmati, sudah dia alami, dan dia sudah rasakan. Posisi yang baik sudah dia nikmati dalam kehidupannya. Pasti setiap keadaan yang tenang akan disukai oleh banyak orang, dan tidak ada orang yang menyukai keadaan yang mengancam jiwanya, keadaan yang mengancam raganya, dan keadaan yang dapat membunuh hidupnya. Tetapi bagaimana mungkin kalau kita dapat tenang jika ada musuh yang bermaksud hendak membunuh kita? Jika ada musuh yang bermaksud untuk menghabisi nyawa kita. Apalagi orang yang dimaksud adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki posisi dan jabatan yang mumpuni. Jangankan untuk terancam dibunuh, terancam untuk makan, terancam untuk putus cinta, terancam untuk putus kerja, terancam karena hutang saja. Banyak orang yang tidak bisa tidur, dan banyak orang yang sampai nekat bunuh diri, dan bahkan sampai lari dari kenyataan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Elia dan apa yang dialaminya sebagai Nabi Tuhan ketika Raja Ahab memerintah ketika itu bagi umat Israel. Elia seorang nabi yang melakukan tugas nubuatannya, tugas pelayanannya saat Raja Ahab yang memimpin bangsa Israel. Ia adalah nabi yang terbilang tergantung kepada Tuhan, dan ia adalah nabi yang harus melawan semua bentuk-bentuk kekejian dan kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama istrinya Izebel. Mengapa? Karena pada masa pemerintahan Raja Ahab ini, Israel jatuh kepada penyembahan berhala secara besar-besaran. Umat Israel ikut menyembah berhala yang disembah oleh Izebel, dan bahkan Izebel meminta kepada suaminya untuk turut membangun satu tempat penyembahan bagi orang-orang Israel dan tempat penyembahan bagi dirinya sendiri. Karena itu keadaan dan kondisi bangsa Israel saat itu sangat jatuh kepada penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jatuh kepada penyembahan berhala secara besar-besaran. Maka hamba Tuhan seorang Nabi Elia
yang setia akan melawan bentuk kekejian-kekejian dan kesalahan-kesalahan seorang raja yang lalim ini, yang mengajak umat Israel ketika itu untuk percaya dan menyembah dewa Baal. Maka ada pertarungan antara Nabi Elia dengan Raja Ahab. Mereka bertarung, dan di antara pertarungan itu sangat terjadi hal yang menyangkut hidup dan mati. Namun Elia tetap percaya bahwa dalam pertarungan itu bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupannya. Dan siapa saja yang bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan siapa saja yang menuruti firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dalam hidupnya akan terlihat nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan. Maka perlu diingatkan kembali bahwa hanya Tuhan saja, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang kita yakini, dan kepadanya lah kita pantas untuk berserah, dan kepadanya lah kita harus menyembah. Tuhan yang menebus, Tuhan yang membebaskan, dan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka mereka yang menyembah berhala dan ilah-ilah lain, ini sangat benar-benar mendukakan hati Tuhan. Padahal dengan jelas Allah lah yang memelihara kehidupan mereka, yang membawa mereka keluar dari pembuangan. Tetapi apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan. Mereka berbalik untuk menyembah ilah-ilah lain. Maka pada masa pemerintahan Raja Ahab ini, umat Israel telah meninggalkan Allah. Maka Tuhan marah. Tapi kemarahan Tuhan ini adalah sebagai bentuk kasih-Nya, sebagai bentuk cintanya kepada umat-Nya. Kenapa mereka terlalu cepat dan begitu dengan cepat meninggalkan Allah? Padahal dengan jelas Allah lah yang melihara dan menyertai kehidupan mereka. Maka Elia, hamba Allah itu, akan menubuatkan dan berbicara kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan, embun pun tidak akan ada sebelum Elia yang akan mengatakannya. Ini suatu bentuk penghukuman bagi mereka karena mereka telah meninggalkan Allah, karena mereka telah mendukakan hati Allah dan beralih penyembahan kepada ilah-ilah lain. Maka Allah melalui Nabi Elia menghukum bangsa itu supaya mereka sadar dan tahu betul bahwa perbuatan yang mereka lakukan melanggar dan salah di hadapan Allah. Maka setiap kesalahan memang layak untuk mendapat hukuman. Itulah yang diterima oleh bangsa Israel ini dan Raja Ahab beserta dengan istrinya. Maka pertanyaannya, jika sampai hujan dan embun tidak ada, bagaimanakah kalau tidak ada ini? Bukankah mereka akan mengalami kesengsaraan? Bukankah air akan sulit didapatkan ketika hujan dan embun tidak ada lagi mereka jumpai dalam kehidupannya sebelum Elia mengatakannya datang dan ada? Maka tentu saja Bapak Ibu, Amanginang dan Saudara, mereka akan kesulitan mendapatkan air. Kehidupan mereka akan sulit dan kehidupan mereka tidak akan dapat berjalan seperti sedia kala. Tetapi hal ini dilakukan oleh Allah untuk menegur dan mengajar mereka supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan, supaya mereka kembali menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada hujan dan tidak ada air, maka mereka kehidupannya akan susah dan tidak seperti biasanya. Kesusahannya akan terjadi dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berbeda dengan Raja Ahab, berbeda dengan umat Israel ini, sementara Elia sendiri dituntun oleh Tuhan ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan menyediakan makanan dan minuman kepadanya secukupnya setiap hari. Ini bukti penyertaan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menyertai, untuk memberkati, dan untuk memelihara kehidupan orang-orang yang tetap setia percaya kepadanya. Di saat bangsa Israel dan Raja Ahab itu kesulitan untuk mendapatkan air, tetapi Tuhan menjanjikan dan membawa Elia kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberikan kepada Elia satu tempat di tepi sungai Kerit, di mana dia tidak akan pernah kehausan, di mana dia tidak akan merasakan lapar, karena Tuhan memelihara kehidupannya setiap hari. Maka setiap hari Tuhan mempersiapkan makan dan minum selama ia ditinggal di tepi sungai Kerit ini.
maka setiap harinya kehidupannya benar-benar bergantung kepada kemurahan dan pemeliharaan Allah saja. Ini bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, Amang Inang. Maka air yang mengalir pada sungai Kerit itu, Elia tinggal di situ dan dia dapat menikmati air itu setiap saat. Ketika dia haus, ketika dia butuh, ketika dia membutuhkannya. Saat ia makan, ia juga minum dari sungai Kerit itu. Makanan itu juga disediakan oleh Allah dengan dibawa oleh burung gagak. Bayangkan, burung gagak pun mampu dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan Elia ketika itu. Itu artinya bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya tidak bergantung pada pemikiran manusia, tidak bergantung pada logika manusia, tapi bergantung pada kuasa dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Itu artinya Bapak Ibu, demikian juga yang kita alami di masa pandemi ini. Mungkin banyak orang meragukan bagaimana dia akan makan, bagaimana dia akan memperoleh dan melanjutkan kehidupannya. Tapi lihatlah, tidak ada kita yang mati karena tidak makan di tengah kondisi pandemi yang sulit ini. Tapi memang kondisinya sedikit tidak seperti biasanya, tetapi pada saat ini saya katakan kita masih tetap baik-baik saja, kita masih tetap sehat-sehat saja. Itu artinya Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan menjaga kehidupan kita lewat orang-orang yang mengasihi kita, lewat pemerintah-pemerintah yang berwibawa, yang dapat memberikan bantuan kepada kita, sehingga kita tetap dapat melanjutkan kehidupan kita, dan sekarang kita sudah dapat bekerja kembali, walaupun harus mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu artinya Bapak Ibu dan Amang Inang, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Maka dengan kuasa Allah, Ia dapat memerintahkan apapun dan siapapun untuk memelihara kehidupan hambanya dan untuk memelihara kehidupan orang-orang percaya. Ingat, makan dan minum itu memang sangat penting, namun jauh lebih bermanfaat jika makanan dan minuman dan apapun yang kita peroleh itu disyukuri sebagai berkat pemberian dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya, makanya setiap makan dan minum kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita hingga pada hari ini. Bapak Ibu jangan pernah lupa untuk bersyukur ketika engkau boleh makan dan minum dalam kehidupanmu setiap hari. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena jerih payah dan keringatmu saja, tetapi itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka makanan dari pemberian Tuhan itu harus kita syukuri, harus kita doakan, dan harus kita ucap terima kasih kepada Tuhan. Makanan setiap hari sebagai sumber hidup kita, sebagai makanan dan jasmani yang diberkati oleh Tuhan. Namun ingatlah, firman Tuhan adalah sebagai sumber hidup bagi kita, sebagai kekuatan kita, sebagai hal yang menguatkan kita untuk melanjutkan dan melangsungkan perjalanan kehidupan kita setiap saat. Maka Elia melakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, lalu Tuhan menjamin kehidupannya dan memberikan yang perlu baginya. Bapak Ibu, apakah yang akan disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini? Saya catat paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah tetaplah bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Jika pada saat ini, dalam kondisi yang sekarang ini, kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, pergumulan ekonomi yang berat, apalagi di tengah wabah yang memiliki dampak yang begitu mengglobal, yang begitu besar dalam berbagai bidang kehidupan kita, maka firman Tuhan ini akan meneguhkan kita bahwa burung gagak pemakan daging pun bisa diarahkan Tuhan untuk mengantarkan makanan kepada Elia yang melawan kebiasaannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bergantunglah senantiasa kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan sangat besar dan bahkan Dia sanggup melakukan apapun dan memakai siapapun untuk membantu menolong kita, asal kita tetap percaya dan mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dekatkanlah hidupmu kepada Allah, berdiam diri dalam Allah, berdoa kepada Allah, dan dengarkan suara Allah dalam kehidupanmu setiap hari. Yang kedua, hanya di dalam Dia kita mendapat ketenangan dan ketentraman. Kita mungkin saja dapat mencari ketenangan ke tempat manapun yang boleh dapat menyenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Ke tempat tongkrongan manapun, ke rumah kawan, ke rumah tetangga, bercerita, bersendagura, dan lain sebagainya. Namun sementara semuanya itu hanya fana dan kesementaraan saja. Tidak selama-lamanya dan tidak kekal. Bapak Ibu, saya mau ajak kita
ketenangan bersama Allah memberikan kita ketenangan yang bersifat selamanya. Karena Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita menghadapi bahkan kondisi-kondisi tersulit sekalipun dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan terakhir, Tuhan adalah sumber air kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap hari Tuhan adalah sumber kehidupan kita, mempersiapkan makanan dan minuman bagi kita melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dimanapun kita bekerja. Karena itu setiap hari kita harus benar-benar bergantung pada kemurahan dan pemeliharaan Tuhan saja. Itu sebabnya ketika kita berdoa pada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di sorga dan seterusnya, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka doa ini jelas mengajar kita untuk berserah dan bergantung pada Tuhan setiap hari. Meminta makanan kita secukupnya. Kenapa kita setiap hari memohon dan berdoa kepada Tuhan? Supaya dengan jelas setiap hari kita melihat dan menyadari pemeliharaan Tuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita meminta, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kita mau Tuhan tetap setiap saat memelihara kehidupan kita. Karena itu dengan demikian, jika kita tetap setia dan taat, maka Tuhan akan memelihara dan menjaga kehidupan kita. Saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu, Amang Minang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah yakin pada pemeliharaan dan penyertaan Allah di dalam kehidupanmu setiap hari. Maka Tuhan sebagai sumber air kehidupan itu akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan berkat anugerah Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami melaksanakan ibadah pertangyangan keluarga di rumah kami masing-masing, dan firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa Engkau sajalah sumber air kehidupan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap setia dan taat mengikut Engkau, karena Engkau menjamin kehidupan kami. Kami mau bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Sebab jika mengandalkan pikiran, kekuatan, dan tenaga kami tidak akan mampu melakukan hal apapun kalau bukan karena Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kami. Tolonglah juga umat-Mu dan seluruh jemaat-Mu untuk meyakini dan berserah serta bergantung pada pemeliharaan Tuhan saja. Tidak bergantung pada pikiran, tidak bergantung pada kekuatan mereka, dan tidak bergantung pada ukuran-ukuran dan hitungan-hitungan duniawi. Karena kami yakin sejatinya kehidupan kami hanya bergantung pada kuasa dan pemeliharaan-Mu saja. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing pada malam hari ini. Dari anak-anak, remaja, naposo, bulung, ama, ina, dan lanjut usia. Kiranya kasih setia Tuhan membimbing semua umat-Mu agar tetap hidup dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saja dalam kehidupan mereka. Meskipun kondisi kami sedang susah dalam masa pandemi penyakit yang mengglobal ini, tapi kami yakin penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau mampu memakai apa dan siapapun untuk memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap berlangsung seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam kehidupan kami, berkati agar kami tetap dalam pemeliharaan-Mu saja saat melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.